Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di kelas seni tari kelas 7 semester Gasal bersama saya Ani Rahayu Ningsih. Di video ini kita akan membahas materi seni tari kelas 7 unit 2, yaitu materi unsur pokok seni tari. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di unit 2 ini. Seni tari merupakan seni yang dapat dinikmati melalui gerak tubuh seorang penari. Gerakan tersebut berupa gerak yang selaras dengan ketukan atau irama. Dengan demikian, unsur utama dalam pertunjukan seni tari adalah gerak. Gerak yang dilakukan oleh penari harus ekspresif dan mengungkapkan suatu makna atau tema tertentu. Gerak tari berbeda dengan gerak sehari-hari. Gerak tari dilakukan dengan memperhatikan unsur keindahan, kaidah seni, dan dilakukan secara terkonsep. Gerakan tari juga digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada penonton. Gerak tari yang ditampilkan oleh penari biasanya dipadukan dengan irama musik untuk menyelaraskan gerak penari. Gerak tari dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerak estetis dan gerak fungsional. Gerak estetis adalah gerak yang mengandung nilai-nilai keindahan seperti gerak menirukan kupu-kupu ataupun gerak tubuh yang meliuk-liuk. Gerak fungsional adalah gerak tanpa adanya keindahan seperti gerak dari belakang panggung menuju ke arah panggung. Karya tari yang indah akan membuat penonton atau penikmat tari lebih menyukai dan menangkap makna dari suatu tarian yang ditampilkan. Terdapat 4 unsur keindahan gerak tari yang meliputi wiraga, wirasa, wirama, dan wirupa. Wiraga mempunyai arti raga atau tubuh, yang merupakan media untuk melakukan gerak. Gerak adalah unsur paling pokok dalam seni tari. Tanpa adanya gerak, suatu karya atau pertunjukan tidak dapat dikatakan sebagai tari. Gerakan dapat berupa gerak kaki sampai dengan gerakan kepala, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian tubuh tertentu secara konsep dan tertata dengan baik. Wirasa dalam tari merupakan sebuah penjiwaan. Penjiwaan adalah hal yang penting dalam menari. Seorang penari harus bisa menyampaikan pesan tarian yang dibawakan melalui ekspresi yang disajikan dalam menari. Ketika seorang penari membawakan karya tari yang bertema amarah, gerak yang dilakukan harus keras dan dengan ekspresi wajah penuh amarah. Gerak dan ekspresi wajah menjadi satu kesatuan yang harus ada dalam penyajian tari. Wirama berkaitan dengan irama atau tempo. Irama adalah salah satu hal yang penting dalam pertunjukan suatu karya tari. Fungsi irama dalam tari adalah sebagai pengatur gerak penari, sebagai patokan penari dalam melakukan perpindahan gerak, dan memperkuat gerak penari agar lebih ritmis dan dinamis.
Irama dalam tari dihasilkan oleh instrumen musik yang sesuai dengan tema. Alat musik yang digunakan sebagai pengatur irama bisa berupa alat musik rekaman ataupun yang dimainkan secara langsung. Selain itu, iringan sebagai pengatur irama dapat berupa bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh penari itu sendiri, seperti hentakan kaki, suara siulan, suara nyanyian, ataupun tepukan tangan. Musik iringan juga harus sesuai dengan tema tari yang dibawakan. Gerak dan iringan dalam tari harus selalu berkaitan agar pesan yang ada bisa tersampaikan ke penonton dengan baik. Wirupa merupakan segala sesuatu yang dipakai oleh seorang penari untuk menunjang penampilannya dalam menyampaikan tarian yang dibawakan, mulai dari tata rias, tata busana, tata rambut, aksesoris, dan lain sebagainya. Tampilan tersebut harus dapat menjelaskan karakter yang dibawakan oleh penari dan tema tariannya. Contohnya, jika kita menjumpai tari pendek dari Bali, maka penari jelas menggunakan riasan mata yang tajam dengan memakai kain khas Bali dan bunga yang diselipkan di telinga. Elemen dasar gerak tari terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga. Berikut penjelasan mengenai penggunaan ruang, waktu, dan tenaga dalam tari. Ruang dalam tari adalah imajinasi penari, seperti jangkauan gerak tangan ataupun kaki yang dilakukan oleh penari. Ruang dalam tari terbagi menjadi dua, yaitu ruang gerak dan ruang pentas. Ruang gerak merupakan sebatas jangkauan gerak penari, baik gerak di tempat maupun gerak berpindah tempat. Ruang gerak terdiri dari ruang pribadi dan ruang umum. Ruang pribadi adalah gerak yang dilakukan penari tanpa berpindah tempat dan sebatas kemampuan tubuh penari. Ruang umum adalah ruang penari ketika berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya. Ruang pentas adalah tempat menampilkan pertunjukan tari. Ruang pentas menjadi arena yang digunakan oleh penari seperti panggung, lapangan, pendopo, keraton, dan arena terbuka. Tempat pentas disesuaikan dengan tema dan konsep karya tarinya. Fungsi ruang dalam tari adalah mewujudkan gerak yang lebih harmonis, menghindari penari bertabrakan, dan meningkatkan kepekaan rasa penari terhadap arena di sekitarnya. Ruang memiliki beberapa aspek, yaitu garis, volume, arah, level, dan fokus pandangan. Garis pada tari dapat menimbulkan kesan yang sama pada garis seni rupa. Garis vertikal memberikan kesan tenang dan seimbang. Garis horizontal memberikan kesan istirahat. Garis diagonal memberikan kesan yang dinamis dan garis lengkung memberikan kesan yang manis. Garis pada seni tari disebut dengan pola lantai. Garis ini berupa garis imajinatif penari dalam melakukan gerak tari, yaitu berupa garis lurus dan garis lengkung. Volume dalam gerak tari adalah besar kecilnya ukuran gerak yang dilakukan penari. Volume terdiri dari volume luas dan volume sempit. Misalnya, ketika penari melangkah ke samping dengan langkah kecil-kecil, berarti penari tersebut menggunakan volume gerak yang sempit. Apabila penari melangkah ke samping dengan langkah yang lebar, maka penari tersebut menggunakan gerak volume luas.
Arah dalam tari dibagi menjadi dua, yaitu arah hadap dan arah gerak. Arah hadap adalah arah penari menghadap dalam suatu sajian tari. Suatu gerakan penari dapat dilakukan ke arah depan, belakang, ke kiri, ke kanan, serong kanan depan, serong kiri depan, serong kanan belakang, dan serong kiri belakang. Arah gerak adalah arah kemana penari akan bergerak. Penari akan berada di satu titik, kemudian berpindah ke titik lainnya menggunakan arah gerak. Arah gerak penari dapat berupa gerak maju, mundur, melingkar, zigzag, ke samping kanan dan kiri, menuju sudut kanan dan kiri, membentuk garis vertikal dan horizontal, serta membentuk garis simetris dan asimetris. Level merupakan tinggi rendahnya gerak yang dilakukan oleh penari. Level dalam gerak tari terbagi menjadi level tinggi, sedang, dan rendah. Sekelompok penari dapat melakukan gerak dengan ketinggian berbeda-beda, contoh duduk, berdiri, berjongkok, jinjit, melompat, dan melayang. Fokus pandangan dalam tari adalah pusat pandangan yang dituju penari. Arah pandangan penari akan membawa penonton untuk mengikuti arah pandangan tersebut. Apabila di atas panggung terdapat 5 orang penari, kemudian keseluruhan penari memusatkan perhatian pada salah satu sudut pentas, maka penonton akan mengikuti sudut pandang penari. Namun, jika keseluruhan penari mempunyai fokus pandangan yang berbeda-beda, maka pusat perhatian penonton akan terpecah. Waktu dalam tari berfungsi agar gerak tari yang ditampilkan menjadi dinamis dan estetis. Hal ini dapat membantu pertunjukan tari tersebut menjadi lebih menarik dan untuk dinikmati. Elemen waktu terdiri atas tempo, meter, dan ritme. Tempo dalam tari adalah cepat lambatnya gerak tubuh yang dilakukan oleh penari. Kecepatan gerak akan mempengaruhi kesan yang ditimbulkan. Fungsi tempo pada gerak tari adalah memberi kesan dinamis sehingga membuat tarian indah dipandang. Tempo dapat dibagi menjadi tempo cepat, sedang, dan lambat. Gerak dengan tempo cepat akan memberikan kesan yang penuh semangat, ceria, dan dinamis. Adapun gerak dengan tempo sedang adalah gerak dengan tempo biasa, artinya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sementara itu, gerak dengan tempo lambat menggunakan gerak lebih halus dan mengalun yang akan memberikan kesan sedih, anggun, dan romantis. Meter dalam gerak tari adalah hitungan atau ketukan dalam perpindahan gerak penari. Hitungan atau ketukan adalah bagian perhitungan waktu terkecil untuk bergerak. Untuk berlatih menari, biasanya penari menghitung dari angka 1 sampai angka 8. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan penari berlatih dengan ketukan yang lain, misalnya diganti dengan kata tap, 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 hap, 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 dan sebagainya. Dalam seni tari, ritme adalah pengulangan gerak yang teratur dari gerak yang berbeda kecepatannya. Pengulangan ini akan membentuk pola-pola ritmis tertentu. Misalnya, seorang penari melangkah dengan hitungan tetap, kemudian dikombinasikan dengan tepuk tangan. Dengan demikian, pola-pola gerakan dapat diulang menjadi bermacam-macam pengulangan yang variatif. Setiap penari tentu membutuhkan tenaga saat melakukan gerak. Seorang penari harus bisa mengatur tenaga sesuai dengan tema dan karakter gerak yang akan ditampilkan. Penari harus memahami kapan menggunakan tenaga dengan penuh dan kapan harus mengurangi tenaganya. Penari juga harus mampu menentukan untuk mengakhiri gerakan dengan kuat ataukah dengan lembut. Tenaga dalam pertunjukan tari memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut.
sebagai pengawal gerak. Tenaga digunakan penari untuk mengawali suatu gerak tari. Tenaga yang digunakan disesuaikan dengan karakter gerak yang dimainkan penari. Tenaga yang digunakan dapat berupa gerak pelan dan lembut, gerak kuat, dan gerak berdiam diri di tempat. Sebagai pengatur gerak, penari mengatur gerak agar tidak kehabisan tenaga pada saat melakukan gerak tari, mulai dari awal hingga akhir tarian. Hal ini akan membuat karya tari yang disajikan tampak bagus dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, penari akan menutup tariannya dengan kesan yang baik dan menakjubkan apabila tidak menunjukkan kelelahan atau kehabisan tenaga. Oleh karena itu, penari harus dapat mengatur penggunaan tenaga dari awal hingga akhir pertunjukan tari. Eksplorasi dalam tari merupakan proses pencarian gerak baru dengan berbagai cara yang bertujuan menghasilkan gerak tari. Proses eksplorasi berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga dilakukan dengan mencoba melakukan gerak berdasarkan hal yang telah dilihat, didengar, atau diraba. Penari dapat mengembangkan ide dan kreativitas gerak yang diinginkan. Penggunaan gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga dapat bersumber dari hal yang kita lihat di lingkungan sekitar. Contohnya, menirukan kupu-kupu dapat dieksplorasi dengan menggunakan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak mengepakkan sayap dapat menggunakan level tinggi pada saat kaki berjinjit untuk berpindah tempat. Selain itu, kita dapat menggunakan volume gerak yang luas pada saat membentangkan tangan untuk mengepakkan sayap dengan menggunakan tenaga yang kuat. Demikian pembahasan kita kali ini pada materi unsur pokok seni tari. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.